Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Trindasari dari Prodi MSDM, nomor induk mahasiswa 21412012. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi antar pribadi. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi Bisnis yang diampu oleh Ibu Titi Haryati, Politeknik Diksi Ganesha Indonesia, tahun akademik 2021-2022. Yang pertama adalah pengertian komunikasi antar pribadi, yaitu komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam masyarakat maupun organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Hal yang harus diperhatikan yaitu komunikasi dilakukan oleh dua orang atau lebih menggunakan media tertentu, bahasa bersifat informal, dan tujuan bisa bersifat personal maupun tugas. Tujuan komunikasi antar pribadi yaitu menyampaikan informasi kepada pihak lain. Kemudian berbagi pengalaman, baik itu pengalaman yang menyenangkan maupun menyedihkan. Kemudian melakukan kerjasama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Yang selanjutnya adalah menceritakan kekecewaan atau kekesalan untuk mengurangi beban pikiran. Yang selanjutnya adalah menumbuhkan motivasi, yaitu untuk memberikan motivasi kepada orang lain agar melaksanakan sesuatu yang bersifat positif. Tujuan komunikasi selanjutnya adalah menumbuhkan rasa simpati dalam bentuk hubungan moral, dana maupun obat. Kemudian yaitu gaya kepemimpinan, yaitu cara seseorang dalam memimpin, memengaruhi dan mengarahkan serta memotivasi para bawahannya. Terdapat teori X dan Y, yaitu teori yang dikemukakan oleh Douglas McGregor. Teori ini berisi tentang karyawan dan bagaimana cara untuk memotivasi mereka. Ada 4 gaya kepemimpinan, yaitu pengarahan, pembekalan, dukungan, dan pendelegasian. Yang pertama yaitu pengarahan, yaitu gaya kepemimpinan yang digunakan pada situasi dan kondisi di mana para karyawan belum memiliki pengalaman tertentu. Pembekalan digunakan saat karyawan telah memiliki pengalaman yang cukup dalam menyelesaikan pekerjaannya. Untuk yang ketiga yaitu dukungan, yaitu digunakan ketika karyawan telah memiliki pengetahuan tentang teknik dan telah memiliki hubungan yang baik dengan manajer. Yang terakhir yaitu pendelegasian, digunakan ketika karyawan telah memiliki skill dan telah memahami dengan baik tugas yang harus dikerjakan sehingga layak untuk menerima pendelegasian tugas dari manajer. Terdapat keterampilan analisis, keterampilan fleksibilitas, dan keterampilan komunikasi, yaitu keterampilan analisis yaitu keterampilan manajer dalam mengevaluasi kinerja, keterampilan fleksibilitas yaitu penerapan gaya kepemimpinan yang tidak harus kaku tetapi luas sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Kemudian keterampilan komunikasi yaitu keterampilan dalam menyampaikan ide kepada karyawan dengan jelas dan mudah dipahami. Gaya kepemimpinan situasional yaitu gaya yang diterapkan manajer mengikuti perubahan dinamika yang berkembang dalam diri karyawan, meliputi keterampilan analisis, keterampilan fleksibilitas, dan keterampilan komunikasi. Terdapat kepemimpinan inti yaitu pemberdayaan, intuisi, pemahaman diri, visi, dan kesesuaian nilai. Untuk pemberdayaan yaitu adalah kemampuan manajer dalam berbagi pengaruh dan kendali dengan para karyawan. Intuisi yaitu keyakinan diri seseorang mengenai sesuatu tanpa pertimbangan sadar. Pemahaman diri yaitu kemampuan seseorang dalam mengenali kelebihan maupun kekurangan dalam diri sendiri. Yang selanjutnya adalah visi, yaitu kemampuan untuk berimajinasi pada situasi yang berbeda dan situasi yang lebih baik
Selanjutnya adalah kesesuaian nilai, yaitu kesesuaian untuk memahami dan memadukan prinsip-prinsip organisasi dengan nilai-nilai karyawan. Yang selanjutnya adalah kebutuhan manusia. Setiap manusia pasti memiliki kebutuhan, mulai dari kebutuhan dasar hingga kebutuhan mewah. Terdapat teori hierarki kebutuhan dan teori dua faktor. Teori hierarki kebutuhan terdiri dari 5, yaitu kebutuhan fisiologis, keamanan sosial, status, dan aktualisasi diri. Kebutuhan fisiologis yaitu kebutuhan tingkat pertama dan utama, contohnya makan, minum, dan rumah. Sedangkan kebutuhan keamanan adalah kebutuhan setelah yang akan dipenuhi setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi. Contohnya itu hidup nyaman, tentram, tenang, dan aman. Yang selanjutnya adalah kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan manusia untuk berinteraksi dengan masyarakat. Yang selanjutnya adalah kebutuhan status, yaitu berkaitan dengan pengakuan, penghargaan, dan kedudukan di mata masyarakat. Yang terakhir yaitu kebutuhan aktualisasi diri, yaitu ditekankan dalam mengaktualisasikan diri seseorang dalam berbagai kegiatan yang mampu menumbuhkan kreativitas dan inovasi baru. Untuk teori yang kedua yaitu teori dua faktor, teori ini dikemukakan oleh Herzberg. Menurutnya dalam menjalani tugas, karyawan akan dipengaruhi oleh dua faktor yang penting, yaitu faktor sumber ketidakpuasan kerja atau faktor higiene yang meliputi kondisi kerja, kebijakan perusahaan, supervisi, gaji, hubungan dengan rekan kerja, status, keamanan kerja, dan kehidupan pribadi, serta faktor motivator yaitu pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, pengakuan, prestasi, promosi, pertumbuhan, dan pengembangan. Mendengarkan sebagai keahlian antar pribadi. Dalam kegiatan komunikasi, mendengarkan dengan aktif akan membuat komunikasi lebih dinamis. Hal positif menjadi pendengar yang aktif yaitu akan disukai oleh banyak orang, kinerja akan meningkat, terhindar dari kesalahpahaman, dapat menemukan ide baru, dan mampu menyaring mana yang fakta dan mana yang bukan. Kemudian ada saran agar bisa mendengarkan dengan efektif, yaitu perhatikan dengan baik siapa yang sedang berbicara, berikan umpan balik, menggunakan waktu dengan maksimal, serta gunakan pengetahuan untuk mengetahui pembicara agar bisa menarik manfaat. Terima kasih, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.